Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan King Mastermat Bapak Ibu semua. Masih dalam pembahasan tuntas soal UPPPG tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 untuk bidang mapel matematika ya Bapak Ibu. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, jadi untuk video kali ini kita sudah sampai pembahasan yang ke-22 ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu yang baru awal menonton atau mengikuti video kali ini di channel King Mastermat, Bapak Ibu semua jangan khawatir karena bisa menonton atau belajar ya mengenai pembahasan tuntas soal UPPPG ya mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dan tahun 2021 kemarin ya, khususnya bidang matematika. Bapak Ibu jangan khawatir karena King Mastermat telah menyediakan pembahasan secara tuntas ya dari video yang pertama sampai video yang ke-22 ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua yang baru menonton video ini jangan lupa silakan di subscribe channel King Mastermat dan silakan di like video ini ya, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu silakan tekan tombol lonceng notifikasinya yang berada di sebelah kanan ya bawah, itu ada tombol lonceng notifikasi, silakan ditekan untuk semuanya Bapak Ibu. Artinya begini, ketika itu ditekan Bapak Ibu, jadi nanti ketika ada pembahasan mengenai soal UPPPG khususnya matematika, Bapak Ibu langsung mendapatkan notifikasi langsung secara otomatis dari channel King Mastermat. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk subscribe untuk channel King Mastermat ini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang sudah subscribe dan sudah like di video ini, saya doakan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan amal ibadah Bapak Ibu semua. Dan saya doakan juga bagi Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia yang kemarin-kemarin belum terundang oleh pemerintah untuk mengikuti PPG ya, mudah-mudahan di tahun 2022 ini mendapatkan panggilan dan bisa mengikuti PPG sampai lulus nanti. Amin. Sehingga kita bisa menjadi guru yang profesional, mendapatkan sertifikat pendidik. Begitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, King Mastermat tidak panjang lebar, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai soal UPPPG ya. Persiapan ujian pengetahuan PPG tahun 2022 nanti ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soalnya. Kita sudah masuk pembahasan soal yang ke-64 ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ini baru pertama kali menonton video ini ya, jadi pembahasan mulai dari nomor 1 dan sampai ke 63 ya, soal videonya sudah saya sertakan di link deskripsi ya Bapak Ibu. Silakan dibuka di link deskripsi video ini. Nanti di situ untuk link videonya sudah saya lampirkan di situ. Silakan dibuka, dikepoin ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang soal ke-64 ini, diketahui suatu pernyataan sebagai berikut. Jadi ini mengenai apa? Logika ya Bapak Ibu. Kita masuk ke logika matematika ya. Diketahui untuk premis pertama, jika malam ini hujan, maka Andi memesan makanan secara online ya. Kemudian untuk premis kedua, jika Andi memesan makan secara online, maka Andi tidak jadi pergi. Apabila kesimpulan yang diinginkan adalah malam ini tidak hujan, pertanyaannya maka premis yang mungkin dapat ditambahkan adalah titik. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus misalkan Bapak Ibu ya, jawab gitu ya. Kita misalkan ya.
Kita misalkan gitu ya. Kita misalkan malam ini hujan gitu ya. Malam ini hujan. Berarti kalau ini kita misalkan P gitu ya. Kemudian Andi memesan makanan secara online. Berarti ini kalau kita misalkan Ki gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini premis kedua ada kata-kata Andi memesan makanan secara online. Berarti ini tadi apa? Ini berarti Ki ya. Ya, ini berarti Ki gitu. Kemudian Andi tidak jadi pergi. Berarti ini pemisalan baru lagi, berarti ini kita misalkan R gitu ya Bapak Ibu. Sehingga ya kalau kita tulis itu premis 1 itu berarti jika P maka Ki gitu ya Bapak Ibu. Kemudian premis kedua itu apa ini berarti jika Ki ya, jika Ki maka R gitu ya. Jika Ki maka R. Nah, kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya ini kalau menurut apa? Menurut modus Tholen ya, modus Tholen ini berarti ini kita corek gitu ya. Kita corek karena ini sama berarti kesimpulannya jika P maka R kan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini apabila kesimpulan yang diinginkan dalam malam ini tidak hujan begitu ya, berarti ada di sini ada premis ketiga lagi ya Bapak Ibu. Ini ada premis ketiga lagi yang bunyinya begini ya, kesimpulannya itu begini. Ini dikasih kesimpulan. Ini kita pindah ke sini ya Bapak Ibu. Kita pindah ke sini berarti P ya. P maka R gitu ya. Kemudian ada premis ketiga ya. Kemudian premis ketiganya apa yang ditanyakan ini ya. Lah kesimpulan yang diinginkan adalah malam ini tidak hujan. Malam ini tidak hujan. Kalau malam ini hujan itu P, berarti malam ini tidak hujan itu berarti negasi P kan gitu ya. Berarti yang ditanyakan agar nanti hasilnya adalah negasi P, berarti premis ketiganya apa kan gitu ya. Berarti ini menurut modus Tholen ini berarti negasi apa? Negasi R. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, agar apa? Agar mendapatkan kesimpulan negasi P. Begitu ya. Jadi apa ini kesimpulannya? Negasi R. R-nya apa tadi? R-nya adalah Andi tidak jadi pergi. R-nya itu berarti negasi R-nya berarti apa? Andi jadi pergi kan gitu ya. Andi jadi pergi. Mana yang ada jawabannya? Andi jadi pergi. Oh, berarti jawabannya D ya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah D, Andi jadi pergi. Begitu ya. Saya kira bisa dipahami ya Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lupa, diingat-ingat kembali ya mengenai logika matematika untuk kesimpulan-kesimpulannya ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Tadi kepencet ya Bapak Ibu. Oke, masih ingat ya Bapak Ibu mengenai modus Tholen, kemudian modus Ponen gitu ya. Kemudian silogisme masih ingat ya. Oke, kita ulangi lagi Bapak Ibu ya. Agar Bapak Ibu jika lupa ya, modus Tholen ya, modus Tholen gitu ya. Modus Tholen itu P1 mengatakan jika P maka Ki gitu ya. Premis 2 itu negasi Ki, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti negasi P. Ini yang dikatakan modus Tholen. Kemudian kalau modus Ponen bagaimana? Modus Ponen. Modus Ponen itu premis 1 mengatakan jika P maka Ki gitu ya.
kemudian premis 2 P gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya adalah Q. Gitu ya. Itu kalau modus ponen. Kalau silogisme. Silogisme bagaimana? Silogisme itu premis pertama mengatakan jika P maka Q, kemudian premis 2 mengatakan jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Itu kalau silogisme. Begitu ya Bapak Ibu, ini sekilas saya ingatkan mengenai penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya yang ke-65. Diketahui suatu roket mainan meluncur dari permukaan tanah dengan kecepatan ini ya, VT sama dengan AT plus 60 meter per sekon. Jika pada saat T-nya adalah 4 sekon, ketinggian roket mencapai 80 meter. Maka roket mainan tersebut akan kembali ke permukaan tanah pada saat titik-titik detik. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita jawab. Ini kita memakai aplikasi integral ya Bapak Ibu ya. Memakai aplikasi integral ya. Memakai aplikasi integral. Jadi diketahui ya, ini apa yang ditanyakan, ketinggian roket mencapai 80 meter begitu ya Bapak Ibu. Berarti kita misalkan ini ST ya, jarak ya. Oke, jaraknya itu apa, rumusnya adalah ST ya. ST itu berarti integral dari VT ya, integral dari VT gitu ya Bapak Ibu. Berarti VT per DT, integral dari VT per DT gitu ya Bapak Ibu. Kemudian berarti ST sama dengan integral dari AT plus 60 ya DT. Berarti sama dengan kita integralkan Bapak Ibu ya. Berarti ST itu akan sama dengan integral dari AT itu berarti setengah AT kuadrat, kemudian integral 60 berarti 60T. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, dari sini berarti kemudian kita dapat ya, ketinggian roket mencapai 80 meter Bapak Ibu ya. Jadi ketika T-nya itu 4 sekon ya, ketinggian roket mencapai 80 meter. Berarti artinya S4 itu sama dengan 80. Sehingga berarti 80 akan sama dengan ya, setengah AT kuadrat. Ini T-nya kita gantikan langsung ya. Ini 4 kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah 60 dikali 4. Berarti 80 sama dengan ini 4 kuadrat 16 kali berarti 8A ditambah 240 gitu ya. Berarti artinya ini pindah ke sini ya. Ini berarti bisa ini dibagi semua dibagi 8 ya Bapak Ibu. Berarti ini 10 sama dengan A ya. A sama 10 sama dengan A ditambah 30 ya. 240 dibagi 8 ya. Dibagi 8 berarti 30 gitu ya. Sehingga diperoleh A-nya itu sama dengan negatif 20.
Dari sini berarti kita dapat kita ganti ya. Berarti ST-nya itu sama dengan A-nya kita ganti min 20. Berarti negatif 20 kali setengah berarti negatif 10 gitu ya. Berarti negatif 10 T kuadrat ditambah 60 T begitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah maka roket mainan tersebut akan kembali ke permukaan tanah pada saat berarti saat mencapai tanah begitu ya. Saat mencapai tanah. Saat mencapai tanah itu artinya berarti ST-nya gitu ya. ST-nya atau jaraknya akan sama dengan 0 begitu ya Bapak Ibu. Berarti dari sini diperoleh 0 akan sama dengan negatif 10 T kuadrat plus 60 T begitu ya Bapak Ibu. Sehingga dari sini kita cari waktunya atau T-nya begitu ya. Berarti 0 sama dengan ini negatif 10 T-nya kita keluarkan, berarti ini T min 6 gitu ya. Berarti T yang pertama sama dengan 0 gitu ya. Kemudian T yang kedua adalah 6 begitu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi yang memenuhi adalah untuk waktunya adalah 6 sekon begitu ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah B. Begitu. Oke, mudah sekali Bapak Ibu ya. Saya kira bisa dipahami. Jadi ketika roket itu mencapai ke tanah, yaitu pada saat waktunya adalah 6 sekon. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal yang ke-66 Bapak Ibu. Ini kita masuk ke statistika ya Bapak Ibu, ukuran penyebaran data ya. Jadi ini masuk dalam statistika ya. Bahasan ukuran penyebaran data ya. Ukuran penyebaran data. Diketahui bilangan X1, X2, X3, X4 titik-titik sampai Xn dengan jangkauan X begitu ya. Jika setiap data ditambah 5 maka jangkauan akan menjadi titik-titik. Oke, kita jawab ya Bapak Ibu. Jadi jangkauan sendiri itu ya. Jangkauan sendiri itu adalah data paling besar dikurangi data paling kecil. Berarti artinya Xn min X1 gitu ya. Akan sama dengan apa? Akan sama dengan X. Kenapa kok X? Karena di sini keterangannya jangkauannya adalah X. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian jika setiap data ditambah 5, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian jangkauan akan menjadi, berarti yang ditanyakan adalah jangkauan baru gitu ya. Jangkauan baru. Nah, berarti artinya gini Bapak Ibu, berarti Xn ditambah 5 begitu ya, dikurangi X1 ditambah 5 begitu ya. Lah berarti ini kita kalau kita operasikan ini ya, ini ada 5 ya. Berarti ini kalau kita kurungnya kita hilangkan, berarti Xn ditambah 5 min X1 min 5 begitu ya. Nah, ini plus 5 sini min 5 berarti kan hilang. Berarti akan sama dengan tinggal Xn min X1. Nah, lah Xn min X1 tadi diketahui apa? X gitu. Berarti ini sama dengan X. Nah, artinya apa? Artinya ketika data ada sebuah data ya. Kemudian setiap datanya kok ditambah 5 ya, datanya ditambah setiap data ditambah 5, maka jangkauannya akan tetap Bapak Ibu ya. Jangkauannya akan tetap, tidak berubah itu.
Nah, itu jangkauan Bapak Ibu ya. Maupun mau datanya ditambah berapapun yang namanya jangkauan akan selalu tetap atau konstan Bapak Ibu. Berarti jawabannya adalah A gitu ya Bapak Ibu. Oke. Jawabannya adalah A. Saya kira bisa dipahami ya Bapak Ibu mengenai ukuran penyebaran data. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Biaya rapid test COVID-19 berkelompok diberikan dengan fungsi Bx ya. Bx sama dengan 6 X pangkat 3 min 270 X kuadrat plus 1080 X. Ini dalam ribu rupiah ya. Dengan X adalah banyak orang yang di rapid test. Tes rapid ya, tes rapid berkelompok dibatasi maksimum adalah 20 orang. Apabila menginginkan biaya termurah, maka orang yang harus dites rapid secara berkelompok adalah titik-titik orang, begitu ya. Oke, kita jawab Bapak Ibu. Ini menggunakan aplikasi turunan ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi turunan. Diketahui bahwasanya Bx itu adalah 6 X pangkat 3 min 270 X kuadrat plus 1080 X gitu ya. Ini dalam ribu ya, dalam ribu rupiah gitu ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu ya? Jadi rapid test akan maka yang harus dites rapid secara berkelompok agar apa? Biaya termurah ya. Agar biaya termurah. Ini berarti syaratnya apa? Agar biaya murah gitu ya. Berarti syaratnya B aksen X itu harus sama dengan 0 begitu ya Bapak Ibu. Sehingga kita turunkan dulu untuk fungsinya. Berarti ini kalau kita turunkan itu berarti 18 X kuadrat. Kemudian ini kalau diturunkan adalah 540 X. Kemudian yang ini turunannya berarti tinggal 1080 akan sama dengan 0 begitu ya. Kemudian kita sama-sama dibagi 18 berarti tinggal X kuadrat. Yang ini kalau dibagi 540 dibagi 18 itu hasilnya 30, berarti 30 X ditambah 1080 itu kalau dibagi 18 hasilnya 60 ya, sama dengan 0 begitu ya Ibu. Kemudian kita cari akarnya. Ini kalau cari akarnya menggunakan pemfaktoran tidak bisa ya Bapak Ibu. Berarti ini kita menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna ya Bapak Ibu. Masih ingat ya? Masih ingat caranya? Berarti ini kita ini kita tulis lagi. Kemudian untuk yang suku tetap ya, bilangan yang tidak mengandung variabel ini kita pindah ke kanan, berarti menjadi negatif 60 begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini kita tulis lagi ya, X kuadrat min 30 ya, 30X. Kemudian ini ditambah ya, ditambah dengan koefisien X-nya ini ya. Karena ini negatif 30 berarti negatif 30 per 2 begitu ya. Ya. Kemudian ini juga sama ya Bapak Ibu. Juga sama, berarti ini negatif 60 ya ditambah negatif 30 per 2 begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini kita tulis, ini itu akan sama dengan X kuadrat min 15 kuadrat begitu ya Bapak Ibu.
sama dengan ini negatif 60, karena ini dikuadratkan, ini berarti juga dikuadratkan Bapak Ibu ya. Berarti ini sama saja, berarti 15 kuadrat ya, karena kuadrat ya, negatif dikuadratkan itu sama saja ya Bapak Ibu. Berarti ini X kuadrat min 15, ini bukan kuadrat ya, ini bukan kuadrat karena ini sudah dikuadratkan. Berarti X min 15 kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu 225. 225 min 60 berarti 165 ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini kalau kuadratnya kita hilangkan berarti X min 15 akan sama dengan plus minus akar 165 gitu ya. Kemudian berarti ini kalau kita kita bulatkan ya Bapak Ibu, kita bulatkan itu berarti akan mendapatkan X min 15 itu sama dengan plus minus 13 gitu ya. Kita bulatkan saja. Kemudian berarti X akan sama dengan plus minus 13 plus 15, sehingga X1, 2 itu berarti X1 dulu ya. X1 itu bisa diperoleh berapa? 2 gitu ya. Kemudian X2 nya diperoleh berapa ini berarti 28 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sudah ketemu X nya. Pertanyaan adalah apabila menginginkan biaya termurah, maka orang yang harus dites ya. Maka orang yang harus dites rapid secara berkelompok. Nah, karena yang ditanyakan ini orangnya ya Bu, orang yang harus dites, ini berarti kita harus mencari turunan kedua ya Bapak Ibu, turunan kedua ya. Turunan keduanya dari BX ya. Dari BX ini tadi turunan pertamanya itu mana? Turunan pertamanya ini ya. Turunan pertamanya ini berarti kalau diturunkan lagi berarti diperoleh 2X ini ya. Ini turun pertamanya berarti 2X min 30 begitu ya Bapak Ibu. Kemudian dari sini kita masukkan satu persatu untuk nilai X nya. Untuk X yang pertama adalah 2, berarti artinya begini, B double aksen 2 begitu ya. Berarti diperoleh 2 dikali 2 min 30, berarti diperoleh negatif 26 begitu ya. Ini untuk maksimumnya. Kemudian untuk B double aksen 28 sehingga diperoleh 2 kali 28 min 30, berarti sama dengan diperoleh 26 ya. Ini untuk minimumnya ya, minimumnya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Jadi paling minim itu berarti 26 ya Bapak Ibu. Padahal di sini dibatasi tes rapid berkelompok, dibatasi untuk satu gelombang itu adalah 20 orang ya. Berarti artinya tidak bisa tidak mencapai 26 meskipun di sini sampai 26 ya. Artinya apa? Artinya agar biaya rapid test itu menghabiskan biaya termurah, itu berarti artinya ya untuk orang ya, banyak orang yang di rapid gitu ya, banyak orang yang di rapid, yaitu adalah berapa? Adalah 20 orang ya. Ini maksimum gitu ya, maksimumnya. Kenapa? Karena sudah dibatasi ya. Batasi maksimum 20 orang ya, meskipun di sini boleh 26, tapi di sini sudah di soal sudah dibatasi 20 orang. Berarti ya tetap 20 orang maksimum agar agar biaya rapid test itu murah begitu Bapak Ibu. Berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah E. Itu ya Bapak Ibu. Oke, saya kira bisa dipaham Bapak Ibu. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Untuk soal berikutnya adalah soal ke-68 Bapak Ibu. Ini mengenai trigonometri ya Bapak Ibu, trigonometri ya. Oke.
Ya, diketahui dia ditanyakan tan 165 derajat ditambah tan 15 derajat ya. Oke, jawab. Ini kita cari dulu Bapak Ibu, tan 165 derajat itu sama dengan tan berapa ini? 120 derajat ditambah 45 derajat. Ini tuh rumusnya adalah berarti tan 120 derajat ditambah tan 45 derajat per tan ini satu dulu ya Bapak Ibu, sorry. 1 min tan 120 derajat dikali tan 45 derajat. Berarti sama dengan tan 120. Tan 120 itu adalah negatif ya, negatif karena di kuadran 2. Negatif akar 3 gitu ya. Negatif akar 3 kemudian ditambah tan 45 itu 1 ya. Dibagi 1 min tan ini berarti negatif akar 3 dikali 1 begitu ya. Berarti negatif akar 3 ditambah 1 per 1 ini negatif akar 3 kali 1 negatif akar 3 ketemu min berarti plus akar 3. Dirasionalkan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Gitu ya. Kita kalikan Bapak Ibu, kita kalikan berarti ini hasilnya negatif akar 3. Kemudian ini depan kali belakang berarti akar 3 kali akar 3 berarti plus 3. Kemudian 1 kali 1 plus 1. Kemudian 1 kali min 3 min akar 3. Dibagi karena ini sama berarti tinggal depan kali depan, belakang kali belakang. Karena operasinya beda. Ini plus ini min gitu ya Bapak Ibu. Biar cepat, nggak usah dikalikan satu persatu. Berarti 1 kali 1 1 min kali plus min akar 3 kali akar 3 3. Gitu ya. Ini berarti 3 ditambah 1 itu 4. Min akar 3 berarti min 2 akar 3 per min 2. Berarti hasilnya adalah ini bagi ini berarti min 2. Ini bagi ini berarti plus akar 3. Ini untuk hasil dari tan 165. Sekarang kita cari untuk tan 15 Bapak Ibu. Tan 15 itu akan sama dengan tan dalam kurung 45 dikurangi 30. Berarti ini tan 45 min tan 30 per 1 plus tan 45 kali tan 30. Berarti sama dengan tan 45 itu 1 min tan 30 itu akar 3 per 3 gitu ya. Ini 3 Bapak Ibu. Dibagi 1 plus gitu ya. Tan 45 itu 1 dikali akar 3 per 3. Berarti sama dengan ini kita buat penyebut sama berarti menjadi 3 min akar 3 per 3 gitu ya. Ini berarti menjadi 3 plus ya, plus akar 3 per 3. Kita corek-corek gitu ya. Berarti kita rasionalkan berarti 3 min akar 3 per 3 plus akar 3. Kita rasionalkan 3 min akar 3 per 3 min akar 3. Berarti sama dengan kita kalikan ini berarti 9 min 6 ya. 6 akar 3 ini plus 3 per depan kali depan 9 min kali plus min akar 3 kali akar 3 3. Berarti sama dengan ini 12 min 6 akar 3 per 6 gitu ya.
Berarti jawabannya 2 min akar 3. Yang ditanyakan ini Bapak Ibu ya, kita tulis saja ini itu hasilnya adalah min 2 plus akar 3 ditambah 2 min akar 3 gitu ya. Ini corek-corek, ini corek-corek. Berarti hasilnya apa? 0 Bapak Ibu. Nah, hasilnya adalah 0 ternyata Bapak Ibu. Begitu ya. Begitu Bapak Ibu penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan bisa dipaham ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sekali menonton belum langsung paham, jangan khawatir Bapak Ibu ya, silakan dibuka lagi, ditonton lagi, dipahami lagi ya. Jangan putus asa ya, pokoknya jangan putus asa ya. Selalu semangat, tetap berusaha, ikhtiar dan rajin berdoa. Insya Allah sukses Bapak Ibu ya. Itu saja dari saya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini Bapak Ibu. Video yang lain linknya ada di kolom deskripsi ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, silakan dibuka saja kolom deskripsi video ini. Nanti di situ sudah saya lampirkan untuk link video pembahasan sebelumnya Bapak Ibu ya. Silakan dibuka, dikepoin dan ditonton sampai selesai, sampai paham ya Bapak Ibu. Please like dan subscribe Bapak Ibu ya. Bagi yang belum like silakan like video ini, dan bagi yang belum subscribe di channel King Mastermat silakan di subscribe Bapak Ibu ya. Bagi yang sudah like dan yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan amal kebaikan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini saya doakan mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu seluruh Indonesia mendapatkan undangan dari pemerintah untuk mengikuti PPG, bisa mengikuti dengan baik, dengan lancar sampai lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu ya. Itu sedikit pembahasan mengenai soal UPPPG ya, khususnya bidang matematika ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya di seluruh Indonesia dan Nusantara. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika masih ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hangat dari King Mastermat. Selalu sukses, selalu jaya, berkah dunia akhirat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.